Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya masih dalam mengikuti pembelajaran. Pada kali ini kita akan belajar tentang program linier. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka pada hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah kontekstual dengan program linier. Apa sih program linier itu? Program linier itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pengoptimalan, bisa berupa masalah maksimum atau soal minimum, pada suatu tujuan berdasarkan pembatas atau kendala yang ada. Nah, pembatas atau kendala yang ada ini biasanya berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya akan tetap kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pada pertemuan kali ini ya. Jadi, diingat-ingat. Fungsi objektif atau fungsi tujuannya nanti berupa persamaan linier dua variabel. Untuk menentukan nilai optimum pada fungsi objektif, itu biasanya dapat digunakan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan metode uji titik pojok, ataupun yang kedua menggunakan garis selidik. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajari kalian menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode uji titik pojok. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program linier dengan menggunakan metode uji titik pojok adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat model matematikanya. Tentu saja karena nanti soalnya adalah berupa soal cerita. Jadi kita akan menentukan mana yang menjadi fungsi kendala dan mana yang menjadi fungsi objektif. Setelah dibuat model matematikanya, maka kita harus mencari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Caranya seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu, barulah kita tentukan titik-titik pojok yang terkena arsiran pada daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Barulah setelah itu kita substitusikan titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektifnya sehingga diperoleh nilai optimum. Nah, nilai optimum ini bisa berupa nilai maksimum atau bisa berupa nilai minimum. Jika yang diminta adalah nilai maksimum, maka pilihlah nilai yang terbesar, sedangkan kalau yang diminta adalah nilai minimum, maka pilihlah nilai yang terkecil. Nah, ini Ibu ada sedikit tips buat kalian. Biasanya dalam soal cerita itu jika ada kata-kata maksimal, paling banyak, atau tidak lebih, itu biasanya dia menggunakan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan jika menggunakan kata minimal, paling sedikit, atau tidak kurang, maka kita biasanya menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung ke soal aja ya. Soal pertama, Rina ingin membuat dua jenis kerudung dengan bahan kombinasi kain sutra dan katun. Kerudung jenis 1 memerlukan 0,4 meter persegi kain sutra dan 1,6 meter persegi kain katun. Kerudung jenis 2 memerlukan 0,6 meter persegi kain sutra dan 1,2 meter persegi kain katun. Kain sutra yang tersedia 8,4 meter persegi dan kain katun yang tersedia 19,2 meter persegi. Keuntungan penjualan satu potong kerudung jenis pertama dan satu potong kerudung jenis kedua berturut-turut adalah Rp5.000 dan Rp4.000. Yang pertama, tentukan keuntungan maksimal yang akan diperoleh Rina. Jadi, pada soal nomor 1 ini, yang diminta soalnya adalah soal maksimum. Sebelum kita mengerjakan soal ini, maka langkah yang pertama tadi adalah membuat model matematikanya. Untuk membuat model matematika, biasanya kita menggunakan variabel X dan Y. Tapi kalau kalian mau gunakan variabel lain, dengan lambang lain, boleh kok, terserah aja ya. Di sini Ibu menggunakan yang lazim saja, yaitu menggunakan variabel X dan Y. Supaya kita mudah menentukan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y, maka kita lihat dari pertanyaan pada soal tersebut. Pada soal di sini yang ditanyakan adalah tentukan keuntungan maksimal yang akan diperoleh Rina. Keuntungan. Kalau kita ngomong tentang keuntungan, itu pasti berkaitan dengan uang. Nah, di sini pada soal ini yang berbentuk uang yang mana? Yang ini ya, 5.000 dan 4.000. Kita lihat di sini, yang 5.000 itu adalah
keuntungan penjualan satu potong kerudung jenis pertama, sedangkan 4.000 itu adalah keuntungan satu potong kerudung jenis kedua. Nah, berarti di sini yang menjadi variabel X dan variabel Y itu berkaitan dengan kerudung jenis pertama dan kerudung jenis kedua. Karena keuntungannya sudah kita ketahui pada soal, maka yang belum kita ketahui adalah banyaknya kerudung jenis pertama dan banyaknya kerudung jenis kedua. Maka inilah yang akan dimisalkan menjadi variabelnya. Untuk memudahkannya, Ibu biasanya membuat bentuk tabel seperti ini. Nah, di sini banyak kerudung 1 itu sebagai X dan banyak kerudung 2 itu sebagai Y. Nah, sekarang kita tinggal melihat saja yang berkaitan dengan kerudung 1 pada soal yang mana? Oh, di sini ada keterangan bahwa kerudung jenis 1 memerlukan 0,4 meter persegi kain sutra dan 1,6 meter persegi kain katun. Berarti kerudung 1 berkaitan dengan kain sutra dan kain katun. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Kain sutranya itu sebagai 0,4 dan kain katunnya sebagai 1,6. Nah, karena dia letaknya sejajar dengan X, maka di belakangnya tinggal kita tambahkan saja variabel X seperti ini. Nah, sekarang yang berkaitan dengan kerudung 2 pada soal adalah kerudung jenis kedua memerlukan 0,6 meter persegi kain sutra dan 1,2 meter persegi kain katun. Jadi di sini untuk membuat kerudung 2 itu membutuhkan 0,6 sutra dan 1,2 meter persegi kain katun. Karena dia letaknya sejajar dengan variabel Y, maka di belakangnya juga kita tuliskan variabel Y seperti ini. Nah, lalu informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan dari soal? Oh, ternyata kain sutra yang tersedia adalah 8,4 meter persegi. Jadi di sini yang tersedia itu jumlahnya adalah 8,4 meter persegi untuk kain sutra. Sedangkan kain katunnya adalah 19,2 meter persegi kain katun. Lalu di sini ada informasi apa lagi? Oh, ini tadi. Keuntungan. Keuntungan kerudung 1 itu adalah Rp5.000, sedangkan keuntungan kerudung 2 itu satu potongnya adalah Rp4.000. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal, maka keuntungan inilah yang kita jadikan sebagai fungsi objektif. Di sini Ibu misalkan sebagai Z ya. Oh iya, jangan lupa ya, kalian harus memperhatikan satuan untuk setiap item. Misalnya, untuk kain sutra, apakah semua satuannya sudah sama meter persegi? Kalau sudah sama, oke fix. Tapi kalau ada yang belum sama, misalnya ada yang milimeter, sentimeter, maka harus dirubah dulu supaya sama ya satuannya. Begitu juga untuk yang kain katun. Karena di sini kain katun semuanya sudah dalam bentuk satuan meter persegi, maka sudah tidak menjadi masalah. Tidak ada yang perlu dirubah lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat model matematikanya saja. Kita lihat dari atas ke bawah. Jadi bisa kita tuliskan model matematikanya yang pertama. Untuk kain sutra 0,4X ditambah 0,6Y. Nah, kenapa di sini kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan? Karena pada soal itu dikatakan bahwa kain sutra yang tersedia. Kalau yang tersedia hanya 8,4, berarti apakah kita bisa membuat suatu kerudung dengan bahan lebih dari 8,4 meter persegi? Tentu tidak ya. Jadi makanya karena itu kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan 8,4. Nah, kalau kalian lihat pertidaksamaan ini, kira-kira nanti mudah atau tidak ya ngerjainnya? Pasti kelihatan sulit banget nih, karena bentuknya desimal seperti ini ya. Nah, supaya nanti memudahkan kita untuk menghitung, bentuk desimal ini kita rubah dulu menjadi bentuk bilangan bulat biasa. Caranya gimana? Dilihat. Di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka ya, maka untuk menghilangkan komanya ini tinggal kita kalikan dengan 10. Jadi 0,4X dikali 10 hasilnya 4X, 0,6Y dikali 10 hasilnya 6Y, dan 8,4 dikali 10 hasilnya 84. Nah, sekarang sudah tidak ada komanya. Nah, kita lihat lagi, apakah pertidaksamaan ini bisa disederhanakan? Ternyata bisa ya, karena semuanya bilangan genap. Jadi kita bagi dengan 2.
4X dibagi 2 hasilnya 2X, 6Y dibagi 2 hasilnya 3Y, 84 dibagi 2 hasilnya 42. Apakah bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa ya. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 42 menjadi pertidaksamaan yang pertama. Lalu kita buat pertidaksamaan yang kedua, kita lihat dari atas ke bawah. 1,6X ditambah 1,2Y kurang dari atau sama dengan 19,2. Di sini kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan karena pada soalnya ada kata-kata kain katun yang tersedia. Nah, kalau yang tersedia hanya 19,2, maka kita tidak bisa menggunakan lebih dari 19,2 ya. Makanya di sini kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, sama seperti yang pertidaksamaan yang pertama, untuk memudahkan nanti menghitungnya, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Karena semuanya hanya ada 1, maka kita kalikan dengan 10. 1,6X dikali 10 itu hasilnya 16X. 1,2Y dikali 10 itu 12Y. 19,2 dikali 10 hasilnya 192. Komanya sudah hilang semua. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Masih bisa ya. Kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 4. 16X dibagi 4 hasilnya 4X, 12Y dibagi 4 hasilnya 3Y, 192 dibagi 4 hasilnya 48. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa ya? Maka 4X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 48 itu menjadi pertidaksamaan yang kedua. Nah, tadi kan kita memisalkan X itu sebagai banyak kerudung 1, maka apakah banyak kerudung itu bisa bernilai negatif? Tentu tidak ya. Nah, banyaknya kerudung itu paling sedikit 0 atau bilangan positif lainnya. Maka untuk pertidaksamaan yang ketiga, kita bisa tuliskan banyak kerudung 1 itu sebagai bilangan positif. Jadi, X lebih dari atau sama dengan 0. Begitu juga dengan banyak kerudung 2, karena banyak kerudung itu tidak mungkin bernilai negatif, maka bisa kita tuliskan pertidaksamaan yang keempat, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti tadi Ibu sampaikan, setelah membuat model matematika, maka langkah yang berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Di sini kita punya 4 pertidaksamaan linear 2 variabel. Pertidaksamaan linear 2 variabel ini kalau digambarkan dalam diagram Kartesius maka akan berbentuk garis ya. Nah, sebelum membentuk garis atau menggambar garis, kita cari dulu 2 titik yang terletak pada garis tersebut. Maka 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 42, ini kita jadikan persamaan dulu. Kita buat kotaknya. Jika X sama dengan 0, berarti 2 kali 0, 0 ya. Jadi kita abaikan, tinggal 3Y sama dengan 42. Nah, yang kita mau cari nilai Y, maka 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 42 dibagi 3. Hasilnya 14. Nah, di sini kita dapatkan titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,14. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi ini kita tutup saja, kita abaikan. Tinggal 2X sama dengan 42. Karena yang dicari nilai X, maka 42 dibagi 2, hasilnya sama dengan 21. Nah, di sini kalian boleh langsung menggambarnya di diagram Kartesius atau mencari titik lainnya dulu. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk mencari titik lainnya ya. Jadi nanti menggambarnya sekalian saja. Untuk pertidaksamaan yang kedua, 4X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 48, kita rubah dulu menjadi persamaan. Menjadi 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0, 4 kali 0 sama dengan 0, berarti tinggal 3Y sama dengan 48, maka Y-nya sama dengan 48 dibagi 3. Karena di sini 3Y itu artinya 3 dikali Y ya. Jadi kalau 3-nya pindah ruas, itu menjadi pembagian, hasilnya adalah 16. Sekarang kita akan cari titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka 3 kali 0 sama dengan 0, tinggal 4X sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 4.
sama dengan 12. Nah, kalau pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, kita tidak perlu gambar tabelnya seperti ini ya, karena dia hanya ada satu variabel. Setelah kita menemukan titik-titiknya, kita gambarkan di diagram Kartesiusnya. Nah, untuk menggambar grafiknya, kalian boleh mulai dari pertidaksamaan yang mana saja kok. Boleh dari 1, boleh dari 4, atau boleh dari 2, atau boleh dari 3. Terserah kalian ya. Nah, di sini misalnya Ibu mau mencoba untuk menggambar garisnya mulai dari pertidaksamaan yang kedua. Pada pertidaksamaan yang kedua ini, nilai X-nya adalah 12 dan nilai Y-nya adalah 16. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Dan kita hubungkan kedua titik ini menjadi sebuah garis lurus. Nah, karena pada pertidaksamaan yang kedua ini menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya berupa garis penuh seperti ini. Nah, sekarang untuk menentukan arsirannya, kita harus pastikan dulu nih, kalau koefisien dari X-nya itu positif. Nah, ternyata di sini koefisien X-nya adalah 4 ya, dan 4 adalah bilangan positif. Maka kita bisa langsung melihat tanda pertidaksamaannya. Nah, karena tandanya adalah menggunakan kurang dari, kalau kurang dari berarti arsirannya di sebelah kanan atau kiri? Ya, betul, di sebelah kiri ya. Jadi kita berdiri pada titik terendah di ujung garis di sebelah sini dengan menghadap pada garis. Sebelah kirinya kalian yang mana? Yang sebelah sini ya. Jadi arsirannya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita menggambar garis pada pertidaksamaan yang pertama. 2X ditambah 3Y sama dengan 42. Di sini nilai X-nya adalah 21 dan nilai Y-nya adalah 14. Maka kita gambarkan titiknya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan saja kedua titik ini. Karena pada pertidaksamaan yang pertama ini menggunakan tanda sama dengan juga, maka kita menggambar garisnya dengan garis penuh. Nah, setelah digambar garisnya, kita tinggal menentukan arsiran. Jangan lupa, sebelum menentukan arsiran, kita harus pastikan koefisien X-nya positif. Nah, ini sudah positif ya. Jadi, sekarang kita lihat tanda ketidaksamaannya saja. Karena tanda ketidaksamaannya itu kurang dari, maka arsirannya ke kiri. Seperti tadi ya. Jadi, kita berdiri di ujung garis pada titik terendah, lalu menghadap garis sebelah kirinya yang sebelah mana? Yang sebelah sini ya. Jadi, inilah arsirannya. Nah, dari dua arsiran ini kita potong atau kita iris. Yang kita ambil adalah irisan dari kedua arsiran ini ya. Maka kita dapatkan garis irisannya adalah seperti ini. Nah, garis yang tidak terkena irisan, Ibu hilangkan saja untuk memudahkan melihatnya. Nah, setelah itu, kita ke pertidaksamaan yang ketiga. X lebih dari atau sama dengan 0. Berarti nilai X-nya itu yang diminta harus positif. Kalau positif itu berarti yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, kalau untuk pertidaksamaan yang keempat, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kalau Y-nya lebih dari 0, berarti Y-nya yang ke atas atau yang ke bawah? Tentu saja yang ke atas. Maka yang memenuhi daerah pertidaksamaan yang ketiga dan keempat ini adalah daerah yang berada pada kuadran pertama ini. Jadi arsiran-arsiran yang tidak terletak pada kuadran pertama bisa kita hilangkan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya, kita tinggal menentukan titik-titik pojoknya saja. Di sini, titik-titik pojoknya yang terkena daerah arsiran itu ada 4 ya, yaitu 0,14, 12,0, satu titik potong antara garis pertama dan garis kedua yang belum kita ketahui dan titik 0,0. Tapi di sini kita tidak gunakan titik 0,0 karena kalau titik 0,0 itu artinya kita tidak melakukan apa-apa. Berarti kita tidak memproduksi kerudung jenis pertama dan juga tidak memproduksi kerudung jenis kedua. Bukan itu yang kita harapkan sebagai jawaban dalam soal ya. Jadi yang 0,0-nya tidak kita gunakan. Yang kita gunakan hanya 3 titik pojok ini saja. Nah, karena di sini ada satu titik pojok yang belum diketahui yang merupakan perpotongan antara garis pertama dan garis kedua, maka harus kita cari dulu. Masih ingat nggak gimana cara menentukan titik potong antara dua garis? Ya, dengan cara menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, untuk menentukan titik potongnya, Ibu kerjakan di slide berikutnya ya, karena nggak cukup.
Supaya tidak lupa, Ibu tuliskan model matematikanya. Nah, karena titik potong ini adalah titik potong antara garis pertama dan garis kedua, maka yang dieliminasi juga persamaan pertama dan persamaan kedua. Masih ingat eliminasi itu apa? Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel ya. Nah, karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y, maka kalian boleh menghilangkan salah satunya. Nah, kalau di sini Ibu memilih untuk menghilangkan variabel Y dulu. Kenapa? Karena koefisien dari Y sudah sama di sini, sehingga kita tidak perlu lagi nanti repot-repot menyamakan koefisiennya. Tapi kalau kalian mau menghilangkan variabel X dulu boleh kok, silahkan aja. Karena di sini koefisiennya sudah sama dan sama-sama bernilai positif, maka supaya hilang kita kurangin ya. Jadi langsung dikurangin saja. 2X dikurangin 4X itu hasilnya min 2X. 3Y dikurang 3Y itu hasilnya 0. 42 dikurangi 48 itu hasilnya min 6. Maka min 2X ditambah 0 hasilnya min 2X sama dengan min 6. Karena yang mau kita cari adalah nilai X, maka min 2-nya harus pindah ruas ke kanan. Karena min 2X itu adalah min 2 dikali X, maka perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jadi X-nya sama dengan min 6 dibagi min 2, hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai X, kita tinggal mencari nilai Y. Nah, di sini kalian terserah apakah mau menggunakan eliminasi lagi, boleh. Kalau di sini Ibu akan mencoba mengerjakan dengan cara substitusi. Masih ingat artinya substitusi? Substitusi itu artinya mengganti ya. Jadi nanti nilai X akan kita ganti dengan angka 3. Nah, untuk mensubstitusi ini kita terserah apakah mau menggunakan persamaan pertama atau menggunakan persamaan kedua. Nah, di sini Ibu akan memilih menggunakan persamaan yang pertama. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil, supaya menghitungnya nanti lebih mudah. Kita tuliskan dulu 2X ditambah 3Y sama dengan 42, lalu kita substitusi atau kita ganti X-nya dengan 3, maka kita dapatkan 2 dikali 3 ditambah 3Y sama dengan 42. 2 dikali 3 hasilnya 6, ditambah 3Y sama dengan 42. Karena yang mau dicari nilai Y, maka bilangan lain selain Y harus kita pindahkan ke ruas kanan. Kita pindahkan dulu yang 6-nya ya. Di sini 6-nya itu adalah bilangan positif, maka saat pindah ruas dia menjadi pengurangan atau bilangan negatif. Jadi 42 dikurangi 6 hasilnya 36. Lalu karena yang mau dicari Y, 3-nya kita pindahkan, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Y sama dengan 36 dibagi 3. Hasilnya adalah 12. Jadi di sini kita dapatkan titik potong antara garis pertama dan keduanya adalah 3,12. Ingat ya, koordinat titik itu rumusnya X, Y. Jangan sampai terbalik. Jadi kita bisa tuliskan pada gambar ini titik potongnya adalah 3,12. Setelah kita menemukan 3 titik pojoknya, maka sekarang kita tinggal mensubstitusi titik-titik tersebut ke dalam fungsi objektifnya. Di depan tadi, fungsi objektifnya adalah 5000X ditambah 4000Y ya. Hanya di sini untuk memudahkan dalam menghitungnya, ribuannya Ibu hilangkan dulu. Kita masukkan titik-titik pojoknya yaitu 0,14, 12,0, dan 3,12. Untuk titik yang pertama 0,14 kita substitusi ke fungsi objektifnya menjadi Z sama dengan 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 14. 0,14 itu artinya 0 sebagai X dan 14-nya sebagai Y ya. Maka kita dapatkan hasilnya 5 kali 0 itu hasilnya 0, maka 4 kali 14 hasilnya 56. 56 ditambah 0 tetap 56 ya. Untuk titik yang kedua, 12,0 kita substitusikan juga, maka diperoleh Z sama dengan 5 dikali 12 ditambah 4 dikali 0. 4 dikali 0 tetap 0, maka kita tinggal mencari 5 dikali 12. Hasilnya sama dengan 60. Untuk titik yang ketiga, 3,12, maka 3 ini sebagai X dan 12 ini sebagai Y. Jadi Z sama dengan 5 dikali 3 ditambah 4 dikali 12. 5 dikali 3 hasilnya 15, 4 dikali 12 hasilnya 48. Maka 15 ditambah 48 sama dengan 63. Nah, karena pada soal ini adalah soal masalah maksimum, maka yang
cari adalah nilai terbesarnya. Yang mana itu? Ya, pada baris ketiga ini ya, yang titik 3,12. Jadi kita bisa jawab, keuntungan maksimal yang akan diperoleh Rina adalah Rp63.000. Jangan lupa kita kembalikan tadi ribuannya yang sudah kita simpan jadi 63, tinggal ditambahkan nolnya di belakang 3 jadi 63.000. Untuk jawaban yang kedua, banyak kerudung jenis pertama yang terjual agar keuntungannya maksimal itu adalah 3 potong. 3 ini diambil dari nilai X ini ya, karena tadi kita sudah memisalkan bahwa X itu sebagai banyak kerudung jenis pertama. Nomor 2, ini masih juga soal cerita. Seperti biasa, kalau soal cerita, maka kita harus memodelkannya dulu ke dalam bahasa matematika. Artinya, kita harus memisalkan mana yang menjadi variabel X dan apa yang menjadi variabel Y. Nah, untuk menentukan variabel X dan variabel Y itu, kita tinggal melihat dari pertanyaan pada soal ini saja. Besar biaya minimum yang dikeluarkan pedagang untuk menyewa kendaraan. Berarti karena yang ditanya itu adalah besar biaya, pasti ini berkaitan dengan uang. Nah, sekarang tinggal kalian lihat saja, pada soal ini yang berkaitan dengan uang yang mana? Oh, ini 600.000 dan 400.000. Di sini 600.000 itu menyatakan sebagai ongkos sewa truk, dan 400.000 sebagai ongkos sewa Colt. Jadi, nanti yang menjadi permisalan dalam variabel X itu adalah banyaknya truk yang disewa dan Y adalah banyaknya Colt yang disewa. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang tinggal melihat pada soal ini yang berkaitan dengan truk. Coba dibaca mana? Oh, ini ya. Sebuah truk dapat mengangkut 14 karung dan Colt 8 karung. Berarti di sini menyatakan jumlah banyaknya barang yang bisa diangkut dalam sebuah truk dan Colt. Jadi bisa kita tuliskan jumlah barang yang bisa diangkut truk itu adalah 14 karung dan Colt-nya adalah 8 karung. Setelah itu ada lagi nggak yang berkaitan dengan truk dan Colt? Tinggal ongkos sewa truknya saja ya. Jadi kita tuliskan di sini ongkos sewanya untuk truknya 600.000 dan Colt-nya 400.000. Ada informasi lain dalam soal ini yang belum kita masukkan ke dalam tabel? Ada ya? Pedagang menyewa paling sedikit 25 kendaraan jenis truk dan Colt. Berarti di sini menyatakan 25 ini adalah jumlah truk dan Colt yang disewa. Jadi bisa kita tuliskan 25-nya di sini. Nah, dengan jumlah barang yang diangkut 224 karung. Berarti di sini karena satuannya karung berarti sama dengan yang jumlah barang tadi ya. Jadi bisa kita tuliskan 224-nya di bawah jumlah barang. Nah, karena di sini sewa ini berkaitan dengan biaya minimum atau nilai optimum yang ditanyakan pada soal, maka ongkos sewa kita jadikan sebagai fungsi objektifnya. Di sini Ibu misalkan sebagai Z. Nah, kalau sudah kita buat tabel seperti ini, tinggal kita tuliskan saja model matematikanya. Seperti soal sebelumnya, kita lihat dari atas ke bawah ya. Jadi, X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 25. Kenapa di sini menggunakan tanda lebih dari? Karena pada soal ada kata-kata seorang pedagang menyewa paling sedikit 25 kendaraan. Kalau menyewa paling sedikit 25 kendaraan, berarti boleh nggak lebih dari 25 kendaraan disewa? Boleh ya? Nah, karena boleh lebih dari 25 kendaraan yang disewa, maka menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Pertidaksamaan ini sudah bentuk yang paling sederhana ya, jadi ini menjadi pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. 14X karena dia sejajar dengan variabel X, maka di sini ditulis X ya. Jadi 14X ditambah 8Y itu lebih dari atau sama dengan 224. Kenapa ini juga menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan? Ini, secara logika, kalau pedagang itu boleh menyewa lebih dari 25 kendaraan, maka kira-kira jumlah barang yang diangkut boleh nggak lebih dari 224?
Tentu saja boleh. Karena itulah makanya untuk jumlah barang kita juga menggunakan tanda ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Apakah pertidaksamaan ini bisa disederhanakan? Bisa ya, karena semuanya bilangan genap. Jadi kita bagi dengan 2. 14x dibagi 2 itu hasilnya 7x, 8y dibagi 2, 4y, 224 dibagi 2 hasilnya 112. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa ya, jadi ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, karena tadi kita menyatakan bahwa X itu sebagai banyaknya truk yang disewa, apakah banyaknya truk itu bisa bernilai negatif? Tentu tidak bisa ya, paling sedikit adalah 0, itu artinya kita tidak menyewa truk tersebut. Maka untuk pertidaksamaan yang ketiga kita bisa tuliskan X lebih dari atau sama dengan 0. Begitu juga dengan banyaknya colt. Apakah banyaknya colt itu bisa bernilai negatif? Tentu saja tidak. Maka untuk pertidaksamaan yang keempat kita tuliskan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, setelah model matematikanya kita dapat, kita tinggal menggambarnya di dalam diagram Kartesius saja. Karena ini adalah pertidaksamaan linier dua variabel, maka jika digambar dia akan berbentuk garis lurus. Nah, untuk membentuk garis lurus, ingat, kita harus punya minimal 2 titik. Nah, untuk memudahkan mencari titiknya, kita akan menggunakan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk menggambar garisnya, kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan ya. X tambah Y sama dengan 25. Nah, untuk mencari titik potongnya, supaya lebih mudah, Ibu bikin tabel seperti ini. Titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka tinggal Y sama dengan 25. Karena Y-nya sudah sendiri, ya berarti jawabannya 25 deh. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti tinggal X sama dengan 25. Jadi kita tuliskan di sini X-nya sama dengan 25. Nah, setelah mendapatkan 2 titik ini, kalian boleh menggambarnya di diagram Kartesius. Tapi Ibu mau sekalian aja, Ibu cari dulu 2 titik lainnya di pertidaksamaan yang kedua. Jadi, 7X ditambah 4Y sama dengan 112. Kita cari dulu titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Saat X sama dengan 0, maka di sini jadi 7 kali 0 sama dengan 0 ya, berarti tinggal 4Y sama dengan 112. Yang dicari Y-nya saja, karena di sini 4Y itu 4 dikali Y, maka pindah ruas menjadi pembagian. Jadi Y-nya sama dengan 112 dibagi 4, hasilnya 28. Untuk titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0, kita masukkan 4 dikali 0 sama dengan 0, berarti tinggal 7X sama dengan 112. Jadi X-nya sama dengan 112 dibagi 7. Hasilnya adalah 16. Untuk pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, tidak perlu kita gambarkan tabel seperti ini, karena mereka hanya ada satu variabel saja. Jadi sekarang langkah selanjutnya adalah menggambarkan di grafik Kartesius. Di sini Ibu akan menggambarkan dari pertidaksamaan yang pertama dulu ya. Untuk garis yang pertama, nilai X-nya 25 dan nilai Y-nya 25. Maka kita gambarkan titiknya 25,0 dan 0,25. Setelah kita gambarkan titiknya, tinggal kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, karena pertidaksamaan di nomor 1 ini menggunakan tanda sama dengan, maka garis yang kita gambarkan adalah garis penuh. Nah, setelah digambar garisnya, kita tinggal menentukan arsirannya saja. Nah, sebelum menentukan arsiran, kita harus memastikan koefisien X-nya harus positif. Di sini koefisien X-nya 1 positif ya. Jadi, kita tinggal lihat ketidaksamaannya saja. Karena tandanya ini lebih dari, maka arsirannya ke sebelah kanan. Nah, kita berdiri di titik terendah atau di ujung pada garis ini menghadap garis sebelah kanannya yang mana? Yang sini ya. Jadi yang sebelah kanan itulah yang kita arsir. Untuk pertidaksamaan yang kedua, kita gambar dulu garisnya 7X ditambah 4Y sama dengan 112. Di sini nilai X-nya 16, Y-nya 28. Kita gambarkan dulu titiknya. Nah, sudah kita gambarkan titiknya, tinggal kita hubungkan hingga membentuk sebuah garis. Nah, karena di sini pertidaksamaan kedua ini juga menggunakan tanda sama dengan, maka garisnya juga berupa garis penuh. Nah, sekarang sudah digambar garis, tinggal menentukan arsirannya saja. Untuk menentukan arsiran, kita akan melihat tanda ketidaksamaan. Tapi sebelum itu, pastikan dulu koefisien X-nya positif. Oh, di sini koefisien X-nya 7, positif. Jadi sekarang tinggal lihat tanda ketidaksamaannya.
Karena tanda ketidaksamaannya menggunakan tanda lebih dari, maka arsirannya ke sebelah kanan. Jadi kita berdiri di titik terendah di ujung garis ini menghadap ke garis sebelah kanannya yang sebelah sini juga ya. Maka kita gambar arsirannya seperti ini. Nah, sekarang dari dua arsiran ini kita iris. Manakah daerah yang terkena 2 kali arsiran? Yaitu yang ini ya. Nah, untuk garis-garis yang tidak terkena arsiran 2 kali, Ibu hapus saja supaya tidak membingungkan. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke pertidaksamaan yang ketiga dan keempat. Nah, pertidaksamaan yang ketiga di sini dikatakan bahwa nilai X itu lebih dari atau sama dengan 0. Itu artinya X yang digunakan itu adalah yang daerah di sebelah kanan. Nah, untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, itu berarti daerah yang digunakan adalah yang di bagian atas. Nah, jadi irisan dari yang kanan dan atas ini menyatakan bahwa arsiran itu terletak pada kuadran pertama di sebelah sini ya. Jadi kita iris arsiran ini dengan pertidaksamaan yang ketiga dan keempat, sehingga menjadi seperti ini. Ibu hapuskan daerah yang tidak terkena irisan, sehingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita tinggal menentukan titik-titik pojoknya saja. Titik yang digunakan adalah titik-titik yang terkena daerah arsiran, yaitu yang di sebelah sini, 0,28. Lalu yang di sini, 25,0. Dan satu titik potong antara garis pertama dan garis kedua yang belum kita ketahui. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari titik potong ini berapa? Nah, untuk mencari titik potong antara dua garis, kita bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Di sini Ibu akan menggunakan cara eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel. Kalian boleh menghilangkan variabel X atau boleh menghilangkan variabel Y. Nah, di sini Ibu akan coba untuk menghilangkan variabel Y, karena kita lihat koefisiennya lebih kecil daripada koefisien variabel X. Dan karena koefisien Y pada garis pertama dan kedua itu tidak sama, jadi kita harus samakan dulu. Karena yang di atas 4, yang di bawah 1, maka kelipatan yang terkecilnya adalah 4. Jadi tinggal kita kalikan saja. Yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 4. Maka menjadi 7X dikali 1 tetap 7X, 4Y dikali 1 juga tetap 4Y, 112 dikali 1, 112. Begitu juga dengan yang 4. 4 dikali X hasilnya 4X, Y dikali 4 hasilnya 4Y, 25 dikali 4 hasilnya 100. Nah, sekarang koefisien Y-nya sudah sama. Kalau sudah sama, kita lihat tandanya. Oh, ternyata sama-sama positif. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita kurangkan. Tapi kalau tandanya berbeda, satunya positif, satunya negatif, maka harus dijumlahkan untuk menghilangkannya. Jadi karena di sini tandanya sama, kita kurangkan ya. 7X dikurangin 4X hasilnya 3X. 4Y dikurangi 4Y 0, 112 dikurangin 100 hasilnya 12. 3X ditambah 0 sama dengan 13, 12-nya turun. Yang mau dicari adalah nilai X, maka 3-nya yang harus pindah. Karena 3X itu 3 kali X, maka pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya sama dengan 4. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai X, maka kita bisa cari nilai Y. Kalian boleh menggunakan eliminasi lagi, tapi di sini Ibu akan coba dengan menggunakan substitusi. Substitusi artinya mengganti. Jadi, Ibu akan mengganti nilai X dengan 4. Untuk mensubstitusi ini, kita boleh menggunakan persamaan yang kedua atau persamaan yang pertama. Tapi Ibu sarankan kalau mau mensubstitusi, carilah angka yang lebih kecil supaya mudah menghitungnya. Di sini Ibu akan menggunakan persamaan yang pertama. Kita ganti X-nya dengan 4. Jadi 4 tambah Y sama dengan 25, maka Y-nya sama dengan 25. Karena di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi 25 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 21. Nah, jadi karena X dan Y-nya sudah ketemu, berarti kita juga menemukan titik potong antara garis pertama dan garis kedua, yaitu 4,21. Karena sudah kita temukan titik-titik pojoknya, maka kita tinggal substitusikan dengan fungsi optimumnya. Masih ingat nggak tadi fungsi optimumnya?
Ya, Z sama dengan 600.000 X ditambah 400.000 Y. Tapi di sini untuk ratus ribunya tidak Ibu tuliskan supaya memudahkan dalam menghitungnya. Tapi Ibu simpan di dalam kurung ya, jadi nanti hasil akhirnya tinggal dikali dengan 100.000. Untuk titik pojok yang pertama 0,28, yang kedua 25,0, dan yang ketiga 4,21. Kita substitusikan ketiga titik pojok ini ke dalam fungsi objektifnya. Untuk titik yang pertama 0,28, Z sama dengan 6 dikali 0 itu sebagai X, 28 itu sebagai Y. Jadi 6 dikali 0 ditambah 4 dikali 28. Maka 6 dikali 0 itu hasilnya 0, 4 dikali 28 hasilnya 112. 112 ditambah 0 tetap 112 ya. Untuk 25,0 kita substitusikan juga ke dalam Z. 6 dikali 25 ditambah 4 dikali 0. 4 dikali 0 tetap 0, jadi tinggal kita kalikan 6 dikali 25, hasilnya 150. Untuk 4,21 begitu juga, 4 ini sebagai X, 21-nya sebagai Y. Jadi Z sama dengan 6 dikali 4 ditambah 4 dikali 21. 6 dikali 4 itu hasilnya 24, 4 dikali 21 hasilnya 84. Kita jumlahkan mendapatkan hasil 108. Karena yang ditanya dalam soal ini adalah masalah minimum, maka yang dicari adalah nilai yang terkecil, yaitu yang mana? 112, 150, atau 108? Ya, betul. 108 ya. Jadi yang kita pilih adalah yang baris ketiga. Jadi bisa kita jawab, biaya minimum yang dikeluarkan pedagang untuk menyewa kendaraan adalah Rp10.800.000. Di sini masih ingat ya, kita nyimpan 100.000. Jadi tinggal kita tambahkan nolnya 5 di belakangnya 8 sehingga menjadi Rp10.800.000. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, banyak kendaraan yang harus disewa agar ongkosnya minimum, kita tinggal melihat titik pojok dari baris yang kita pilih saja. Karena tadi 4 ini adalah nilai X, dan nilai X itu kita nyatakan sebagai banyaknya truk, dan 21 ini adalah nilai Y, di mana Y itu tadi kita misalkan sebagai banyaknya Colt, maka dapat dijawab, agar ongkos minimum, maka banyak kendaraan yang disewa adalah 4 truk dan 21 Colt. Gimana? Seru ya? Mungkin caranya agak panjang, tapi kalau kalian sudah terbiasa, kalian bisa kok mengerjakan secara cepat. Jadi jangan lupa berlatih. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.